Silakan Pak Asrin. Ya, silakan. Terima kasih. Ini waktunya mungkin sudah agak napasnya sudah agak lega, jadi saya naik lagi. Saya ingin menyampaikan. Jadi tetap kita menambahkan, ya, bukan mengelak, namun selalu bertambah informasi di luaran sana, ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Yanse dan juga dari duta-duta yang lain, bahwa pertanyaan yang seringkali kita dengar saat ini dari pioner-pioner yang hanya menunggu ataupun hanya klik petir saja. Pertanyaannya itu kapan open minded, kapan bisa pencairan, dan kapan itu pasti. Jadi kapan-kapannya itu seperti kita lagu di dalam lagu apa itu Kus Plus, ya, Kus Plus itu kapan-kapan. Nah, ini perlu kita jelaskan bahwa kemarin dalam obrolan di tele VIP Global Ambassador, GCP Ambassador, saya menyampaikan bahwa terjadinya open minded adalah 3 unsur yang harus ada dan bersatu. 3 rantai tersebut adalah terbentuknya ekosistem. Gitu kan. Seringkali disampaikan, ayo bangun ekosistem, bangun ekosistem. Itu ekosistemnya seperti apa, gitu kan. Ternyata kita sudah sampaikan bahwa terbentuknya ekosistem adalah adanya pioner. 1, yang kedua adanya platform, yang ketiga adanya vendor, investor. Ini kalau 3 ini sudah berjalan dan bersatu, merapat jadi 3 rantai yang tidak terputuskan, maka akan terjadi open minded global. Ini satu contoh. Yang pertama kita jelaskan bahwa berapa pioner. Kita sudah mengatakan bahwa di Indonesia sudah mungkin hampir 3 juta ya pioner, dan kemudian lebih daripada 50 juta pioner di seluruh dunia, ya. Dari 200 negara lebih mungkin itu sudah ada. Itu pioner. Namun perlu dicatat bahwa apakah itu sudah mencapai target yang ditargetkan oleh Nicholas Kokalis. Itu satu, ya. Jadi perlu kita ada pemahaman, kok sudah lama belum open minded, gitu kan. Ini yang pertama. Yang kedua, platform kita lihat banyak bermunculan. Seringkali disampaikan juga oleh Pak Andi Nova bahwa nanti akan bermunculan ribuan platform, ya. Namun pada saat ini apakah sudah ada platform yang terverifikasi dari hackathonnya, dari VIOS dan segala macam? Ini apakah sudah ada? Ya, ini perlu yang kita cermati. Yang ketiga, investor itu adalah sebagai penutup yang akan menerima ataupun memberikan dana untuk pencairan ataupun untuk barter. Ini 3 unsur tersebut kalau sudah bersatu maka terjadi pasti. Dan ini sudah bermunculan pioner, kita lihat dari migrasinya sudah mencapai target dari 15 juta dan sekian. Kemudian platform juga, walaupun mungkin di Indonesia belum ada yang memenuhi syarat, ya, dalam arti yang tercatat. Sedangkan pada waktu itu disampaikan ada 100 aplikasi yang akan diverifikasi oleh Kodim. Apakah ini sudah? Nah, ini yang kedua, ini yang belum kita lihat. Kalau vendornya sudah menanti, ketika memang itu sudah ada platform yang real, ya, pioner komunitasnya sudah ada, kemudian platform projectnya sudah ada, betul-betul fix, tidak memanfaatkan hal-hal lain, tidak pembodohan, maka investor itu akan pasti menutup dari 3 rantai tersebut. Itulah yang saya sampaikan, bahwa kita tidak perlu menunggu bertanya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, informasi, edukasi, dan peringatan, ya, kepada seluruh pioner. Tambanglah, kalau memang kok pioner itu masih kurang adopsinya, maka kita masih bisa berbagi saat ini, masih digunakan dengan alat atau sarana yang murah dengan handphone. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, bahwa mudah-mudahan platform yang dirancang ataupun yang sedang dibangun oleh para pioner-pioner atau para pelopor itu segera real, segera terbentuk, bisa lolos verifikasi menjadi mitra Pi Network. Yang kemudian ketiga, pasti para jutawan, para miliarder, para triliuner itu sudah menanti. Kalau memang kedua itu ada,
Yang pertama adalah komunitas, yang kedua adalah komunitas, yang kedua adalah platform, project yang bisa membuka, menjalankan aktivitasnya, kemudian vendor tidak akan ragu-ragu lagi. Mungkin seperti itu, Bunda Noni. Terima kasih. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Thank you. Terima kasih banyak Pak Asrin. Malam ini luar biasa sekali. Jadi tadi saya juga sudah posting di Facebook, di grup-grup yang mau ikut bergabung. Silakan kita obrol santai bersama toh. Baik, saya ingin menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Asrin ya. Memang betul yang disampaikan Pak Asrin ya. Kita ini harus semangat. Nah, kita harus buktikan ekosistem itu apa. Ekosistem itu ya platform ya, pedagang kecil kayak yang sudah mendaftar di Mapopay. Namun di Indonesia apakah sudah ada? Tentu banyak bermunculan platform-platform. Tetapi ya itu kan ada aturan-aturannya dari Kortim toh. Baik piosnya segala macamnya ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit ya. Mungkin ada sahabat pioner terkasih yang membaca postingan dari Miss Doris ya. Ini saya ingin sampaikan sedikit ya. Jadi begini. Nah, apa sih stablecoin? Nah, stablecoin itu kan dirancang untuk memiliki nilai yang stabil. Dan biasanya itu dipatok ke aset lain seperti dolar Amerika. Nah, sedangkan Picoin di sisi lain adalah mata uang kripto yang masih dalam tahap pengembangan dan belum memiliki nilai yang stabil atau dipatok ke aset lain. Nah, sedangkan sekarang nilainya bergantung pada penawaran dan permintaan setelah diluncurkan secara resmi. Ingat tanda kutip ya, setelah diluncurkan secara resmi. Jadi ya untuk kita semua, saya berharap. Jadi di sini untuk mencapai nilai pi yang stabil dan berkelanjutan seperti stablecoin, nah itu ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh kita para pioner terkasih. Yang tadi sudah disampaikan Pak Asrin toh, membangun utilitas nyata. Mengembangkan aplikasi Pi kayak platform-platform ya toh para pengembang. Jadi kita pioner ini dapat menciptakan aplikasi yang berguna dan menarik di platform Pi. Nah, ini akan meningkatkan permintaan dan penggunaan Pi. Itu loh. Terus ekosistem. Kenapa kita harus mendukung ekosistem Pi? Kita berpartisipasi aktif dalam ekosistem Pi dengan menggunakan Pi untuk membeli barang dan jasa dari pedagang yang menerima Pi. Nah, ini akan meningkatkan kepercayaan dan adopsi yang seperti sudah dilakukan oleh para GCV Ambassador bersama para komunitas pioneers, ya toh? Terus lagi, apa? Edukasi dan sosialisasi. Nah, edukasi ini makanya kita sering adakan edukasi di X ya, di grup Telegram, terus kita posting di media-media sosial atau di YouTube-nya Mang Adon. Nah, itu salah satu edukasi dan sosialisasi. Itu akan jadi kita pioners ini ya, kita yang memberi edukasi ini ya, ini kita terus ya memberikan potensi yang manfaat untuk para pioner. Jadi semakin orang memahami dan mempercayai Pi, semakin besar juga peluang yang diadopsi secara luas. Ya toh? Terus kita harus mematuhi apa? Ya kita harus mematuhi aturan dan etika. Nah, kita harus menjaga ya jaringan dengan tidak melakukan aktivitas ilegal atau melanggar aturan Pi Network ya. Jadi kita berkontribusi pada desentralisasi. Nah, untuk mencapai nilai stabil, nah itu kita diarahkan ya menjalankan node Pi. Nah, itu jika memungkinkan. Tadi sudah sempat disampaikan Mang Adon, saya dengar ya, yang mau menggunakan node.
Nah, itu untuk membantu memvalidasi transaksi dan mengamankan jaringan. Kok pakai Node itu mahal? Iya, memang betul. Itu kalau yang punya laptop bagus, yang harganya jutaan, 30 jutaan, silakan. Tapi kami tidak memaksa, ya. Untuk yang pioners yang baru, yang dia belum punya banyak koin, silakan. Kalau dia mau menggunakan Node, ya toh. Tapi kalau tidak, jangan, kasihan. Jangan dulu ya bapak-bapak, bunda-bunda. Nah, terus kita harus berpartisipasi dalam tata kelola. Tata kelola itu apa sih partisipasinya, Bunda Noni? Nah, tentunya kita ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan dan arah Pi Network. Nah, ini semua butuh kesabaran, ya, dan juga kita harus optimis dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita juga harus memahami prosesnya. Jadi ingat ya bahwa membangun mata uang kripto yang sukses membutuhkan waktu dan usaha. Jadi koin Pi ini akan menjadi mata uang digital. Tentunya kenapa saya sering postingnya, semua butuh proses, butuh kerja keras, butuh perjuangan. Nah, itulah, jadi kita jangan fokus pada jangka ini pendeknya saja, kita punya jangka panjang loh. Nah, kalau kita fokus ke situ ya, ini akan potensinya semakin meluas dan Pi akan menjadi mata uang digital yang bermanfaat. Nah, jadi kita sama-sama pioneers melakukan hal-hal ya, berkontribusi untuk menciptakan nilai Pi yang stabil dan berkelanjutan, serta mewujudkan visi misi Pi Network sebagai mata uang digital untuk semua orang. Jadi saya berharap ya kepada semua sahabat pioner terkasih, tetap semangat. Kita ini bukan sekedar pengguna teknologi, kita adalah pelopor yang baru, ya toh? Nah, dengan tekad kita yang kuat, hati yang tulus, kita dapat menembus rintangan. Walaupun tadi saya sempat dengar disampaikan Pak Yohanes kah, hinaan, cemohan, segala macam sindiran ya. Itu kita jangan sampai jatuh. Namun kita tetap berdiri demi visi besar ekosistem adil, setara, dan global. Jadi kita adalah pejuang sejati, kita tetap setia melangkah ya hari ini dan seterusnya. Karena apa? KCV dan Pi bukan sekedar mimpi. Ini adalah misi. Ini yang disampaikan Bunda Lin ya. Jadi marilah kita sama-sama terus berjuang, tetap semangat, melakukan apa yang harus kita lakukan. Abaikan saja rumor-rumor yang tidak penting. Kenapa? Kalau kita semakin dengar itu, saya juga orangnya kadang mohon maaf ya, suka beleng-beleng sedikit. Kemarin-kemarin kalau saya baca postingan saya, ada yang komentar kurang enak, saya langsung balas juga dengan enak. Sepotong saja saya punya kalimat, tapi ya agak menyentuh juga hati orang itu. Tapi saya pikir-pikir, buat apa saya berdebat dengan mereka? Percuma ya, sudah bertanya, tanya lagi, sudah dikasih paham, nggak tahu, tanya lagi, kayak seolah-olah apa mengundangnya emosi kita. Kemarin-kemarin memang saya agak gitu, sudah dikasih tahu berapa kali tidak paham, kata-kata saya mulai keluar. Tapi saya pikir-pikir, sudahlah, ini ujian, cobaan ya. Jadi abaikan saja ya. Mereka-mereka yang bertanya ini kita sudah jelaskan, mereka terus begini, abaikan saja. Nanti dengan sendirinya mereka hilang, entah pergi kemana, tidak tahu lagi. Ya, bapak-bapak, bunda-bunda, sahabat pioner terkasih, jadi kita tetap terus mendukung platform-platform aplikasi yang ada ya di Indonesia, sehingga apa ke depan mereka bisa menjembatani kita para pioneers terkasih. Saya berharap ya di Indonesia 2 atau 3 platform saja sudah luar biasa.
Karena kenapa? Ya, saya tahu sudah banyak yang lirik Indonesia. Makanya saya bilang kita sahabat pionir terkasih, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Aduh bun, nanti kemana saya mau barter batang ini? Oh, batang apa? Batang emas. Oh ya iya, kalau saya juga senang batang emas. Tidak usah khawatir, kedepannya pasti ada. Jadi kita tetap semangat, lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Terutama tolong akun-akun dijaga. Jangan klik-kelak sembarang link phishing. Nanti kalau koin sudah hilang, baru mulai. Aduh bun, saya punya koin hilang. Saya tidak ada kelak-klik link-link, tapi koin hilang. Kalau koin sudah hilang, mohon maaf. Salah satunya mungkin aprennya nakal. Kedua, anak-anak pegang handphone, ya anak kecil, namanya anak kecil. Dia mau download game, kok tidak bisa, kok penuh, ya dihapus sudah aplikasi kita. Itu hati-hati. Terus lagi yang ketiga, sering menggunakan wifi. Tolong sebulan sekali, isilah pulsa minimal 5.000. Digunakan atau tidak digunakan 5.000 setiap bulan. Karena kenapa? Kalau nomor kita tidak aktif, susah. Ya, terus keempat, tolonglah banyak aktif di Facebook. Sehari minimal posting sekali. Gak punya postingan, teruskan punya teman-teman. Ya, jadi Facebook kita itu aktif. Kenapa? Facebook nomor handphone itu sangat berguna. Jadi tolong ya, kalau bisa aktif posting lah. Gak punya, oh saya ada berteman dengan Bunda Noni, Bunda Lin, Mang Adon, teman-temannya. Teruskan saja. Jadi sehari itu ada aktif. Ya, itu. Terus nomor handphonenya jangan sampai isilah pulsa data. Pulsa biasa 5.000. Kan cuma 5.000. Jadi istilahnya dia juga butuh makan lah. Masa setiap bulan Pak Asrin nggak pernah isi-isi pulsa. Kacau. Nanti kalau itu nomor sudah meninggal, baru, aduh nomor saya kok meninggal. Yang nggak diperhatikan. Itu loh. Nah, itu pesan dari saya untuk bapak-bapak, bunda-bunda, sahabat pionir terkasih ya. Semoga kita menjaga baik-baik. Karena sudah banyak perubahan ya di browser kita ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Terima kasih banyak, saya mau ucapkan selamat malam Bapak Safiuddin, NTB, Pak Umaya, bapak-bapak, bunda-bunda semua, Pak Herdi, Bontan. Selamat malam semuanya, terima kasih banyak.